Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang sejarah keris setan kober. Pemirsa, pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Panji Semirang sudah menyisir alas Donoloyo, yaitu sebuah daerah hutan yang ada di sebelah selatan dari Gunung Lawu. Kemudian dari dukuh ke dukuh dia singgahi, sehingga hampir dukuh-dukuh yang ada di sekitar daerah hutan Donoloyo sudah dilalui. Bahkan sampai pada sebuah dukuh yaitu Randu Songo, ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Tetapi sayang, Panji Semirang hatinya merasa takut, padahal dia seorang lurah Tamtomo yang sudah terbiasa di medan laga, di medan perang. Tetapi begitu melihat Kanjeng Sunan Kalijogo, dia merasa bergetar hatinya. Dia tidak berani mendekat. Sehingga ketika di Ulu Isalam, kemudian tangan kanan Kanjeng Sunan Kalijogo diulurkan, tidak disambut, bahkan dia lari dan langsung menunggang kuda. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Semirang melanjutkan perjalanan menuju ke selatan, terus ke selatan, kemudian belok ke barat, dan akhirnya menuju ke utara, sehingga melewati celah Merapi dan Gunung Merbabu. Di celah Gunung Merapi dan di celah antara Gunung Merapi dan Merbabu, lalu terus menjejaki daerah itu sehingga sampai di sebuah hulu sungai, yaitu Sungai Serayu. Di daerah hulu Sungai Serayu ini merasakan dirinya begitu dingin, karena memang daerah itu adalah daerah yang berhawa sangat dingin. Kemudian menaiki Gunung Sindoro dan sampailah ke Gunung Sumbing. Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah 2 bulan lebih Panji Semirang berkelana untuk mencari adiknya, yaitu Roro Inten. Belum juga ada tanda-tanda kalau adiknya itu bisa ditemui, bahkan jejaknya pun tidak terdeteksi. Kemudian Panji Semirang terkadang merasa dirinya putus asa, tetapi terkadang bangkit kembali karena teringat kewajiban terhadap gurunya, juga orang tua angkatnya, untuk mengawasi adiknya, yaitu Roro Inten. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, dia terus akan mencari di mana adiknya berada. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampailah di sebuah tempat yang mana di tempat itu ada kali yang dangkal dan airnya jernih, yaitu berada di sebuah kaki Gunung Sumbing. Dan disitulah dia beristirahat untuk menghilangkan segala kepenatan dan kecapean karena terus-terusan menunggang kuda
dan mencari tahu di mana Roro Inten itu berada. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat Panji Sumirang ini istirahat di tempat itu, tiba-tiba dia melihat sekelebatan orang, sehingga menjadikan Panji Sumirang bangkit dari keterlenaannya, dan dia waspada karena ada orang yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang jahat dan orang-orang yang menginginkan bahwa dirinya akan celaka. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Panji Sumirang kemudian dengan pelan-pelan ingin mengintai apakah benar ada orang yang berada di daerah sekitar dia beristirahat. Ternyata benar, ada orang yang berjubah putih, kemudian menutup kepalanya, berkerudung putih. Orang ini gerakannya sangat cepat, tetapi Panji Sumirang terus mengikuti gerakan orang ini, kemudian mengambil keterlenaan orang ini. Ternyata ada kesempatan orang ini membelakangi Panji Sumirang, kemudian dalam jarak yang tidak terlalu jauh, maka busur panahnya mulai dibidikkan kepada orang itu. Ternyata di luar dugaan, kecepatan luncur anak panah lebih cepat gerakan orang ini. Bahkan anak panah bisa ditangkap berkali-kali tanpa dia menghadap ke arah Panji Sumirang. Kemudian orang ini langsung menghilang, sehingga Panji Sumirang menjadi bertanya-tanya, siapa orang ini? Pasti dia memiliki ilmu yang tinggi. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena orang ini menghilang dan mengetahui bahwa orang ini memiliki daya kesaktian yang luar biasa, akhirnya Panji Sumirang mencoba untuk menghindari. Akhirnya Panji Sumirang mengambil kudanya dan melanjutkan perjalanannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Panji Sumirang terus melaju, memacu Samirono, yaitu kuda kesayangannya, meninggalkan tempat itu, maka dia sampai di sebuah tempat yang namanya Purbalini. Di Purbalini, Panji Sumirang karena waktunya masih sore, dia mencoba bertanya kepada seseorang di mana tempat orang yang bisa memperbaiki tapal kuda. Akhirnya ditunjukkan bahwa ada orang yang ahli di bidang tapal kuda. Akhirnya datanglah Panji Sumirang ke tempat itu dan minta tolong kepada orang itu untuk menggantikan tapal kuda yang dipakai oleh Samirono. Akhirnya orang ini menyanggupi dan akan dibuatkan, dan kemudian nanti belum matahari tenggelam semuanya sudah selesai. Dan akhirnya Panji Sumirang berpamitan untuk meninggalkan kudanya karena dia merasa perutnya terasa lapar. Dia mencoba untuk mencari warung untuk makan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak disangka di warung itu juga banyak orang-orang yang datang ke situ, dan mereka berkelompok-kelompok karena mungkin dia berteman. Dan Panji Sumirang saat mendengar orang-orang itu bercakap-cakap, dia tertarik. Karena apa? Ada di kelompok itu yang mengatakan bahwa di daerah Songgoriti itu ada pasar yang terus berkembang. Tiap hari banyak orang yang datang ke sana. Yang mula-mula pasar ini hanya satu pasaran saja, tetapi karena yang mengunjungi pasar ini semakin banyak, dan di samping itu juga ada daya tarik. Karena kalau orang itu menghadap ke selatan, maka di sana ada puri, di mana terkadang
ada putri-putri cantik yang keluar dari puri itu, sehingga menambah pemandangan indahnya pasar Songgoriti. Panji Sumirang sangat tertarik. Songgoriti, oh ternyata orang ini setelah makan kemudian diikuti, ternyata mereka ini adalah para pedagang, yaitu para pedagang yang mengajak pedagang-pedagang lain untuk bersama-sama pergi menuju ke pasar Songgoriti. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah sore hari, Panji Sumirang mendatangi tukang tapal kuda. Ternyata tukang tapal kuda ini sudah menyelesaikan tugasnya. Dan setelah disodori uang 3 keping, ternyata yang namanya tukang pandai tapal kuda ini merasa heran karena uang ini terlalu banyak. Tetapi Panji Sumirang mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ditolong menggantikan tapal kuda milik Samirono, yaitu kuda yang sangat disayangi. Kemudian tukang pandai tapal kuda ini bertanya mau kemana. Kemudian dia mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang berkelana. Tujuan saya adalah mencari adik saya yang hilang. Adik saya namanya Roro ini. Apakah Bapak mengetahui ciri-cirinya? Semuanya ditunjukkan kepada tapal kuda itu, bahwa yang namanya Roro Inten itu ciri-cirinya adalah sudah ditunjukkan. Tetapi tukang tapal kuda itu menggelengkan kepala dan tidak mengetahui. Kemudian balik bertanya, apakah anak Ger kamu di dalam berkelana ini, di daerah Gunung Sumbing ini, yang dekat dengan Gunung Sumbing ini, apa kamu mempersenjatai dirimu dengan senjata yang lengkap? Kemudian Panji Sumirang tersenyum. Ada apa? Dalam hatinya bertanya seperti itu. Kemudian Panji Sumirang bertanya kepada orang itu, wahai Bapak, mengapa Bapak berkata seperti itu? Akhirnya tukang tapal kuda itu mengatakan bahwa di daerah sini, daerah ini tidak aman, daerah ini banyak kerusuhan. Oleh sebab itu kamu harus membekali diri dengan senjata dan kamu harus berhati-hati. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Panji Sumirang langsung melanjutkan perjalanannya. Kemudian secara tidak disengaja dia melihat di agak jauh ada sekumpulan orang yang menyulut obor. Kemudian Panji Sumirang datang ke sana untuk menemui orang-orang yang membawa obor itu. Akhirnya ternyata orang-orang yang menyulut obor itu adalah pedagang-pedagang yang mau akan pergi ke sebuah pasar, yaitu pasar Songgoriti. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang-orang itu ditanya, mengapa Anda bersama-sama berangkat ke pasar Songgoriti? Seperti ini caranya. Akhirnya mereka memberikan alasan yang logis, karena kalau kita itu berangkat sendiri-sendiri, maka para penjahat itu mudah untuk memalak kita. Oleh sebab itu, dengan kita berkelompok banyak orang, mereka merasa agak takut apabila dibandingkan dengan kita orang per orang. Oh begitu. Kemudian Panji Sumirang menawarkan diri, bagaimana kalau aku ikut rombongan ini dan Anda semuanya akan saya kawal, saya ada di depan. Oh betapa senangnya. Akhirnya Panji Sumirang mengawal pedagang-pedagang itu yang jumlahnya kurang lebih 15 orang, sambil membawa gerobak, dan ada yang membawa semacam pikulan, dan ada yang digendong barang-barangnya. Semuanya membawa obor karena esok paginya harus sampai ke sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada orang naik kuda kemudian mendahului rombongan
pedagang-pedagang itu sambil mengatakan, minggir, minggir, karena ada Ranu Wijaya, Adipati Kediri lewat. Panji Sumirang terhenyak, mengapa Ranu Wijaya sampai di sini? Bukankah ini adalah daerah wilayah pajak? Apakah mereka tidak takut? Pemirsa dimanapun Anda berada, Ranu Wijaya ternyata ingin berkunjung ke Puri Songgoriti. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara di Puri Songgoriti, Lurah Tamtomo Bangu Putih menerima 2 orang utusan dari Ranu Wijaya untuk mengantarkan surat. Kemudian setelah surat itu dihaturkan di hadapan Dewi Putri Pembayun, yaitu putrinya Sultan Hadiwijoyo, maka dibukalah. Dan ternyata Putri Pembayun ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran utusan itu dan mengatakan kepada utusan itu dipersilakan Ranu Wijaya apabila mau silaturahim ke Puri Songgoriti. Tetapi tidak membalas dengan surat, hanya membalas dengan kata-kata saja untuk disampaikan kepada Ranu Wijaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Panji Sumirang yang terus mengikuti pedagang-pedagang yang berjalan kaki, dan ada yang naik kuda tetapi hanya jalan, terus dia mengikuti sebagai orang yang terdepan. Tiba-tiba dibelokkan sebuah pertigaan, banyak orang yang menggiring kerbau. Kemudian Panji Sumirang mencoba bertanya kepada teman-temannya para pedagang, mengapa banyak orang yang menggiring kerbau? Akhirnya mereka memberikan penjelasan, oh iya, karena besok adalah Wage. Ada pasar Wage, yaitu pasar hewan, yang mana di Songgoriti kalau pada waktunya pasar hewan sungguh sangat ramai sekali. Banyak para pejabat yang jauh-jauh datang ke tempat ini untuk membeli binatang-binatang seperti sapi, kerbau, kambing dalam jumlah yang besar. Karena biasanya adalah para pejabat itu membeli binatang-binatang itu bukan untuk sembelihan, tetapi untuk dipakai dan dihadiahkan kepada orang lain untuk membajak sawah. Barulah Panji Sumirang mengerti, berarti orang-orang itu juga para pedagang yang ingin menjual barang dagangannya berupa hewan ke pasar hewan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita kembali ke Puri Songgoriti. Ternyata Adipati Kediri Ranu Wijaya sudah sampai di Puri Songgoriti, kemudian diterima dengan baik oleh Putri Pembayun, dan prajurit-prajurit yang lain dipersilakan untuk istirahat dan dijamu dengan jamuan-jamuan yang istimewa. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa tujuan Adipati Kediri jauh-jauh datang ke Songgoriti? Ternyata tujuannya adalah ingin melamar, yaitu Putri Pembayun, untuk dijadikan istri dari Adipati Kediri, yaitu Adipati Ranu Wijaya. Tetapi Putri Sultan Hadiwijoyo ini menolak dengan halus. Walaupun demikian, Ranu Wijaya tidak marah, kemudian memberikan hadiah kepada Putri Pembayun dengan 500 kerbau dan juga 500 orang yang ahli dalam bidang pertanian dan juga alat-alat pertanian seperti bajak. Akhirnya titip salam kepada Sultan Hadiwijaya, dan Putri Sultan Hadiwijaya yaitu Pembayun menyampaikan terima kasih, dan nanti salamnya akan disampaikan kepada ayahandanya.
Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah selanjutnya? Ternyata di saat Ranu Wijaya kembali dari Songgoriti, maka Panji Sumirang berpapasan dengan adipati, rombongan adipati dari Kediri itu. Tetapi tentunya mereka tidak akan mengenali Panji Sumirang, karena Panji Sumirang sekarang sudah menjadi orang biasa dan berpakaian biasa, sudah tidak menjadi seorang prajurit lagi. Kemudian sampailah di pasar Songgoriti. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apa yang dilakukan Panji Sumirang saat ada di pasar Songgoriti? Dan bagaimanakah? Apakah Ranu Wijaya yang berkunjung ke Puri Songgoriti itu merupakan memang benar-benar kunjungan yang tulus murni ingin melamar Gusti Putri Ayu Pembayun? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya ini. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, warisan Nusantara.